Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal musyahidun al-kiram wal mustami'un al-kiram, terutama pada para siswa dalam hal ini terlebih khusus lagi kelas 9, kita patut bersyukur kepada Allah bahwasanya kita bisa bersua pada kesempatan yang indah ini. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut, saya berharap kalian semuanya sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa, ya, dan tetap semangat untuk menatap masa depan kalian. Ini bagian dari catatan kehidupan kita. Catatan kehidupan saya, catatan kehidupan kalian. Karena peristiwa ini akan tercatat sepanjang zaman. Meskipun zaman tidak mencatat kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya ini merupakan bagian catatan kehidupan kita. Bahwasanya kita pada saat hari ini, terutama kita belajar bersama. Belajar bersama tentang apa? Baik kita buka materi kita pada kali ini. Kita akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam. Khususnya materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9 di semester 2 bagi siswa SMP. Tema kita apa? Ya, tema kita adalah mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama dan malu. Dan kita ambil subbab kita adalah santun. Kita klik santun. Baik, apa itu santun? Kita sering mendengar kata sopan santun. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santun, seseorang dapat dihargai dan disenangi keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, tentu kita tidak memiliki norma-norma, tentu kita memiliki norma atau etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-83 disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.
kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Hal ini akan membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang lain. Kalau kita bersikap baik dan sopan kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Saya ulang, sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan kelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Sopan santun dilakukan di mana saja di tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu. Karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya. Seperti sopan santun dalam lingkungan rumah, berbeda dengan sopan santun dalam lingkungan sekolah, berbeda dengan sopan santun dalam lingkungan kampus, berbeda dengan sopan santun dalam lingkungan pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun kita berada. Kita akan selalu dihormati, dihargai, dan keberadaan kita disenangi oleh orang lain. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh perilaku sopan santun. Pertama, sopan santun kepada orang tua. Contohnya 1. Bersikap hormat dalam keadaan apapun. 2. Jangan pernah membantah. Bila ada pendapat yang berbeda, harus disampaikan dengan halus dan sopan. 3. Bagaimanapun perasaan anak saat itu, jangan pernah berteriak, jangan pernah membentak, jangan pernah bersuara dan bernada keras dalam berbicara dengan orang tua. 4. Berpamitan, bersalaman, mencium tangan orang tua sebelum atau sesudah bepergian. 5. Jangan pernah sekalipun memarahi orang tua. Kalau ada yang dirasakan tidak benar pada orang tua, harus disampaikan dengan sopan. 6. Jangan pernah mengajari. Jangan pernah menasihati orang tua. Bila ingin memberikan masukan atau pendapat, dengan sopanlah. Atau bila orang tua meminta pendapat kita. 7. Jangan pernah sekalipun menyela pembicaraan orang tua. 8. Mendahulukan orang tua untuk melakukan aktivitas seperti mendapat tempat duduk, mulai makan. 9. Berbicara dan berhadapan dengan orang tua harus dalam sikap sopan. 10.
bila melihat orang tua sedang dalam kesulitan, seperti mengangkat beban berat misalnya, maka tanpa diminta, segeralah membantu. 11. Cari sendiri ya. Lalu contoh yang kedua tentang sopan santun dalam lingkungan sekolah. Antara lain, 1. Menjaga tingkah laku, seperti berperilaku baik dan terpuji, menghormati guru, dan mematuhi peraturan sekolah. 2. Menjaga kebersihan sekolah dan aktif dalam kegiatan sosial sekolah. 3. Cari sendiri ya, cari sendiri yang ketiga. Lalu, contoh yang ketiga tentang sopan santun dalam lingkungan masyarakat. Apa itu contohnya? Di antaranya 1. Menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua daripada kita. 2. Menghormati para tetangga yang berada di sekitar rumah dengan sering bertegur sapa ketika saling bertemu dan saling tolong-menolong di saat sedang ada yang membutuhkan. 3. Menghargai pendapat orang lain. Tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma seperti menyakiti ataupun menghina orang lain. 5. Menutup mulut ketika sedang menguap di tempat umum. 6. Tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba. 7. Bila bertemu dengan orang yang kita kenal, maka menyapanya. 8. Tidak melah di sembarang tempat. Jijik, menjijikkan ya. 9. Tidak membuang gas alias kentut di sembarang tempat. Astagfirullahaladzim. 10. Cari sendiri ya. Kemudian contoh yang keempat. Oh, maaf. Bukan contoh. Ini kalau kita lakukan sikap sopan santun ini, kita insya Allah akan mendapatkan berbagai manfaat kebaikan. Apa itu manfaat bersikap sopan santun? Untuk diri sendiri atau bagi diri sendiri, diantaranya adalah 1. Kita akan lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Kita akan dipandang sebagai orang yang berperilaku sopan atau baik. Berperilaku baik dan sopan. Yang ketiga, kita akan dapat terhindar dari bahaya gangguan orang lain. 4. Kita akan disukai, kita akan dihargai oleh semua orang. 5. Akan menunjang kesuksesan kita. Siapa sih yang tidak ingin sukses? Di antara kunci sukses adalah kita berperilaku sopan dan santun. Kemudian, apa manfaatnya bagi orang lain? Tentu saja banyak. Hanya saja di antaranya adalah akan dapat menjadi contoh pembelajaran yang baik. Ingat, kalau kita memberikan contoh kebaikan pada orang lain dan orang lain melakukan kebaikan yang kita contohkan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala buat kita sebagaimana Allah memberikan pahala buat orang yang mengerjakan tersebut tanpa mengurangi pahala kebaikan yang melakukan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Yang kedua, orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita. Artinya, orang lain tidak merasa terganggu dari kita, baik dari tutur kata kita, baik dari perbuatan tangan kita, baik dari
perbuatan kaki kita ya. Di antara ciri orang yang Islam atau beriman atau adalah bila mana orang lain itu merasa damai, merasa selamat dari kesalahan tutur kata kita dan dari kesalahan perbuatan kita. Kita masih inginkan dianggap sebagai orang yang beriman, kita masih inginkan dianggap sebagai orang yang berislam, maka kita hendaknya menjaga hal ini. Apa itu tadi? Sopan santun dalam kehidupan kita di berbagai sisi kehidupan kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu kita yang kita pelajari ini. Kita akan mendapatkan barokah dari pengetahuan kita yang kita dalami pada kesempatan kali ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Semoga mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bisa bersua pada episode berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.